Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita eh, ada kedatangan tamu ini, anak muda yang kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim dengan orang tua kita, tokoh di Sumatera Barat, Buya Ibnu Akil Degani, orang tua kami. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini memang sengaja kami mengobat kerinduan sebenarnya bersilaturahim dengan Buya, yang mana mungkin karena akhir-akhir ini kesehatan Buya agak terganggu ya. Jadi memang kami mengobat kerinduan. Biasa jumpa di lapangan dengan Buya, kegiatan aktivitas dakwah sebenarnya mendampingi Buya dengan senior-senior di 50 kota lainnya. Karena kita dari dulu memang suka berinteraksi, berteman dengan orang-orang tua. Sebut aja generasi-generasi yang aktif di Liga Dakwah, yang organisasinya itu sekarang mungkin agak mati suri saya. Tapi masih ada kegiatan ya. Kalau Liga Dakwah itu masih ada. Ada ya. Cuma Liga Dakwah itu sekarang fokusnya ke membela anak yatim dan dikepalai oleh salah satu pendirinya itu Ustadz Yunizar AR. Tapi dalam segi dakwah dalam arti kata tabligh, kemudian diskusi-diskusi, dialog, itu kelihatannya meredup. Dulu setahu kami Liga Dakwah ini aktif ke kampung-kampung, ke jorong-jorong ya Bu ya. Untuk memberikan tabligh, pencerahan di tengah-tengah masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, kalau nggak salah dulu sampai ke Ampalu, sampai ke mengaktifkan itu dai-dai yang ada di daerah-daerah, ada pelatihan pengkaderan kan, pelatihan khatib kan. Nah, ini mungkin yang kita rindukan juga sekarang Bu ya. Bagaimana di kampung-kampung di daerah-daerah kita ini aktif lagi Bu ya. Sekarang kita lihat, kita perhatikan kondisinya Bu ya. Dakwah ini semarak di kota, agak sepi di kampung. Ini kacamata kita, ini bukan yang kita rasa, persepsi lah. Lebih marak di kota ketimbang di kampung. Yang di kampung mungkin katanya anak-anak muda misalnya itu modernisasi, tapi malah mundur kalau kita rasakan. Itu yang kita rasa. Ini mungkin melalui silaturahim ini kami titip pesan ke Buya yang sebagai motor penggerak lah. Semangat ini ditularkan ke anak-anak muda Bu ya. Bagaimana dakwah ini, kalau dulu kan zaman dahulu itu malah di kampung Bu ya. Surau, hidup di kampung, kita belajar di surau, tidur di surau. Jadi udah terbalik sekarang ya. Terbalik ya, kalau itu persepsi kita kan, yang kita lihat. Ini yang sedikit memprihatinkan. Kalau kita lihat masjid-masjid di kota itu penuh sesak Bu ya. Misal kantor kita itu di dekat Masjid Muslimin, itu 5 waktunya luar biasa. Kajiannya luar biasa Bu ya. Tapi kita lihat di kampung ini yang memprihatinkan, agak sepi Bu ya. Ini kita minta komentar, tanggapan Buya, atau kalau bisa silakan Bu ya. Pertama sekali masalah Liga Dakwah ini. Memang ketika kita berupaya aktif di Liga Dakwah ini tidak terlepas dari tokoh. Di antara tokoh-tokohnya itu pertama Buya Amri Mansur. Beliau juga termasuk aktif. Kemudian Ustadz Yunizar AR sendiri. Setelah itu ada anak-anak muda waktu itu Ustadz Amdi Samah, Ustadz Ardinata Sam, kemudian Ustadz Darusli. Sebagian sudah meninggal seperti Buya Amri Mansur, tetapi secara umum masih sehat, masih hidup. Dia yang dari Taram siapa namanya tuh?
Hardedi. Kemudian kita tidak lepas dari pengkaderan dakwah itu setiap tahun, malah sekali semester ada. Jadi banyak kader kita di 50 kota dan di daerah-daerah. Tapi pada akhirnya kegiatan seperti itu, seperti yang Ustaz rasakan itu kan sudah agak kurang. Nah, itu satu kan. Apa sebabnya? Tentu sebabnya tidak lepas dari ya bermacam-macam kondisi lah, termasuk dari kesibukan anggota Liga Dakwah sendiri, atau inovasi dari yang membina itu udah kurang. Ada Liga Dakwah, tapi sekarang menjadi Yayasan Liga Dakwah itu hanya mengelola pendidikan yang berbasis kepada anak bantuan anak duafa, yatim piatu dan sebagainya. Tempatnya tidak jauh dari rumah kita kan. Tapi yang namanya pembinaan dakwah boleh dikatakan tidak ada lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua di kampung-kampung tadi kan. Di kampung-kampung itu dulu memang kita coba menerobos Ustaz ya. Sampai ke daerah-daerah terpencil itu kita kunjungi. Lalu di setiap nagari kita ada mengadakan safari dakwah minimal tingkat kecamatan. Hingga masjid-masjid yang tadinya tidak ada kegiatan dakwah di sana, akhirnya dapat kita hidupkan kembali. Suatu pengalaman kita misalnya di daerah Negeri 9 ya, Kapur 9, ada surau atau musola lah yang tidak hidup. Maaf, itu kotoran kambing yang penuh. Sehingga waktu saya mau sholat di sana, itu nggak ketemu tempat sajadah yang bersih. Semuanya penuh dengan kotoran kambing waktu itu kan. Nah, hal-hal seperti itu sangat menarik. Akhirnya kita coba menghidupkan musola-musola itu. Sehingga kita bisa berkoordinasi, lalu pengurus masjid atau musola di surau-surau itu bisa kita kumpulkan. Kan itu Ustaz ya? Iya. Jadi akibatnya masjid hidup. Nah, tapi kegiatan itu tentu bagaimanapun ada anak muda yang kita harapkan untuk bisa berbuat tampil ke depan ya. Jadi yang namanya Liga Dakwah bisa jadi dihidupkan kembali sebagai seperti itu. Tapi setidaknya ada lembaga-lembaga lain yang bergerak kan gitu kita harapkan. Iya Bu ya, terima kasih Bu ya. Terus secara umum kami lihat Bu ya, tidak hanya berbicara Liga Dakwah, kita karena dari dulu aktivis dari kampus, bahkan dari SMA kita aktivis dakwah di surau, di masjid. Kalau dahulu kita lihat Bu ya, itu semangat juang sangat luar biasa Bu ya. Fasilitas kurang dulu. Bahkan cuma sepeda motor buntut Bu ya. Itu satu bersama ya. Satu bersama. Itu luar biasa Bu ya. Hujan, badai Bu ya, ditempuh. Misalnya safari dakwah tadi. Kami pernah dalam satu masa itu safari dakwah ke daerah Baru Gunung Bu ya. Baru Gunung itu daerah paling utara di 50 kota Bu ya. Hujan-hujan Bu ya. Hujan-hujan, pergi hujan, terus sampai sore di daerah Baru Gunung, nanti dikumpulkan itu anak-anak mudanya kan. Di mana dikumpulkan Bu ya? Bukan di masjid, tapi di lapangan bola Bu ya. Diajak main bola kan. Nanti selesai main bola kita tawarkan, nanti kita sama-sama ke masjid. Ada pengajian dari Ustadz. Nah, itu aktivis-aktivis 50 kota pakai motor Bu ya, konvoy. Itu kan zaman itu Bu ya. Tapi sekarang kita lihat fasilitas kan cukup Bu ya. Kita ada yang sudah jadi pejabat kan. Ada yang jadi anggota dewan, bahkan ada jadi bupati, wakil bupati, teman kita Bu ya. Iya. Ada jadi wali kota segala macamnya. Murid kita di Liga Dakwah dulu ya. Iya, murid-murid Buya lah. Yang satu angkatan sama ada jadi pengusaha Bu ya. Punya mobil, fasilitas cukup Bu ya. Rasanya kalau masalah ekonomi tidak jadi soal lah. Bisa kita kan tidak sesusah dulu. Dulu untuk pergi ke daerah acara-acara Bu ya, minta sama orang-orang tua kita. Kalau di Muhammadiyah itu
minta bare sedekah, Ganggam. bare ganggam Bu ya gitu. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat fasilitas ada Bu ya, semuanya ada. Tapi semangat kenapa kurang? Apakah ini efek generasi muda ini suka instan atau bagaimana? Ini pertanyaan kami ke Buya. Masalah semangat ini memang terasa, kata kawan ya, memang menurun. Menurun Bu ya. Menurun semangat itu. Sehingga ujung-ujungnya sulit bagi kita untuk bergerak. Nah, ketika semangat itu sudah turun, ya susahlah menggerakkannya. Namanya aja orang tidak bersemangat kan. Artinya mungkin di bawah tidur itu. Orang yang kurang semangat, dia masih bisa bergerak, itu masih jaga, masih bangun. Tapi semangatnya udah lemah, tapi belum sampai tidur. Nah, tidur yang lama itu kan mati. Nah, dan karena dia belum mati, cuma semangatnya aja yang lemah. Nah, cuma bagaimana kita membangkitkan supaya semangat itu hidup kembali. Itulah digerakkan dakwah kan. Jadi muncullah anak-anak muda, itu harapan kita ya, supaya bangkit kembali. Kenapa dulu bisa, sekarang tidak. Nah, kan tinggal kita membangkitkan aja lagi kan. Jadi itu harapannya. Iya Bu ya. Terima kasih Bu ya atas pencerahannya. Semoga silaturahim kita ini tetap terjaga, terjalin Bu ya. Kami dari keluarga sekaligus mengundang Buya nih Bu ya. Besok insya Allah anak kita kembar Bu ya. Ada Tanisa Fadli Andara sama Tarisa Fadli Andara dan Torik Fadli Ramadan. Ini beliau akikah besok Bu ya. Ya. Yang mana yang akikah? Ketiganya Bu ya. Oh, ketiganya langsung. Ketiganya. Mudah-mudahan Buya berkenan hadir, dilapangkan waktu dan diberi kesehatan. Sekaligus kami berharap momentum akikah ini nanti silaturahim lah dengan beberapa teman-teman aktivis dakwah yang ada di 50 kota mungkin hadir Bu ya. Ya, kita cobalah mengumpulkan nanti kawan-kawan dari 50 kota. Kita adakan acara-acara. Memang dakwah ini mengalami suka duka. Pasang surut. Saya sebetulnya udah berupaya juga di Payakumbuh ini. Sehingga saya coba mencari lahan untuk, artinya secara bersama-sama dibelilah tanah kan. Iya, tapi pada akhirnya kita sepertinya kita kena tipu kan. Uangnya udah dibayar, tapi itulah enggak nasib kita. Di Payakumbuh. Di Napar. Nah, itu sekitar hampir 900 meter kan. Nah, tapi itulah kita serahkan kepada Allah kan. Walaupun udah kita bayar tanahnya ya macam. Tapi mungkin ada kabar gembira ini, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Rasanya mungkin bisa juga ada yang mau membelikan tanah. Kalau jadi insya Allah itu bisa juga pusat dakwah di daerah Ulu Air kan. Nah, mungkin daerah Kesinan di tepi jalan itu sekitar 300 meter. Tapi kan doalah dulu ya. Mudah-mudahan. Di harapan kita seperti itu. Nah, terakhir saya tanya lagi masalah dakwah yang berkaitan dengan umroh. Karena Ustadz juga travel umroh ya. Gimana pertama bagaimana travel umroh itu bisa memotivasi masyarakat untuk bisa umroh kan gitu kan. Yang kedua, ada enggak suatu jalan yang umroh itu lebih murah kan? Apakah sekarang ini mahal atau udah murah atau gimana? Nah, silakan Ustaz. Iya Bu ya. Tadi Bu ya awalnya sebenarnya minta perkenalan ya Bu ya di podcast kali ini, podcast sederhana kita. Ya memang karena udah disampaikan oleh Buya, kami Zulfadli. Panggilan Fadli itu memang murid Buya, murid mungkin binaan Buya kan. Dari dulu itu alhamdulillah kalau untuk dakwah aktivis dakwah kampus, terjun ke masyarakat bersama-sama Buya kan, dakwah ke daerah-daerah terpencil. Dan di sisi lain kita juga mempunyai perusahaan Bu ya. Fadiatur PT Fadia Sinergi Hati. Itu alhamdulillah PPU-nya atas nama kita
dan kantor pusatnya memang di Payakumbuh. Payakumbuh, kampung halaman kita Bu ya. Di alamat tepatnya di Labu Baru di samping masjid Muslimin ya. Nunang Daya Bangun, Kelurahan Nunang Daya Bangun Bu ya. Jadi alhamdulillah Fadiatur itu rutin memberangkatkan jamaah setiap bulan Bu ya. Setiap bulan, dan kita di Fadiatur juga memberi kesempatan untuk ustadz-ustadz kita yang akan akan dakwah di depan umat, itu kita permudah berangkat ke Tanah Suci. Karena memang ustadz kita butuh terutama kalau kajian-kajian sirah misalnya, kan lebih berasa kalau ustadz itu pulang haji atau umroh. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan, alhamdulillah kita semenjak aktif di dakwah umroh ini, kita coba gilir ustadz-ustadz kita, dai-dai kita Ustadz, yang belum berangkat, kita duetkan nanti dengan ustadz-ustadz yang sudah berpengalaman berangkat ke Tanah Suci ya. Itu ini tidak hanya umroh murah sebenarnya, tapi ustadz kita ini kita usahakan dai-dai kita ini free atau alias tidak bayar, tidak mengeluarkan biaya lah. Ini tujuannya supaya sepanjang perjalanan itu ada terbiah lah bagi buya-buya kita, ustaz-ustaz kita yang belum menginjakkan kaki di Tanah Suci. Itu yang pertama Bu ya. Kalau yang selanjutnya untuk perkenalan ini, kampung kita Bu ya itu memang di 50 kota Bu ya. Pakan Senayan, Gaduy, Lare Sago, Alaban Bu ya. Nah, dari dulu memang kita suka berinteraksi, berteman dengan tokoh-tokoh senior, khusus 50 kota Payakumbuh. Kalau Ustadz kami secara pribadi sebenarnya itu sangat sedih sekali mendengarkan berita kemarin ini Ustadz kesehatannya agak menurun. Karena menurut kita Ustadz Ibnul Akil Degani itu tidak ada duanya. Semangat beliau, cara beliau memotivasi yang muda-muda. Nah, ini mungkin tidak ada tipikal ustadz yang semangat seperti beliau ini. Tetap vokal, aktif kita lihat walaupun kondisi kesehatan beliau menurun. Jadi kita dari keluarga sengaja sekarang ini silaturahim karena momentumnya Idul Fitri. Mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan, panjang umur Ustadz, dan tetap kita sama-sama aktif di tengah-tengah masyarakat. Itu Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Barangkali yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Ini ada kue, ada apa? Silakan dicicipi. Udah start minum ya? Sudah, belum lagi kelihatannya. Silakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah SWT. Beliau mempunyai anak kecil kembar, dan kembar itu enggak gampang mencari orang anak kembar itu kan. Nah, ini udah kembar, ini kan luar biasa. Mudah-mudahan si kembar ini panjang umurnya, kemudian diberkahi oleh Allah, mudah rezekinya, dan menjadi anak yang soleh yang berjuang menegakkan agama Allah nanti. Begitu juga orang tuanya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya tetap dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang baik dunia dan akhirat. Ini adalah doa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya. Nah. Kami permisi Bu ya. Oke.